Kevin menancapkan jarum sebanyak 3 kali pada Gusion. Setelah mencabut jarum itu dan menyimpannya, dia berkata, "Sudah cukup." Gusion menghela nafas saat mendengar ini karena hanya ditusuk dengan 3 jarum dan tidak sakit atau gatal. "Itu Tuan Kevin, aku mau tanya, apakah orang energi masih butuh perawatan medis?" Karina bertanya dengan agak bingung karena merasa ada sesuatu yang salah. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang yang punya banyak energi juga perlu dirawat. Dan dia pikir kakaknya sehat. "Yoh, itu tetap perlu perawatan medis." Kevin menjawab dengan tegas, "Lalu bisakah kamu memberitahuku secara detail, apa penyebabnya?" Karina masih bertanya dengan bingung. Kevin menatapnya, ragu-ragu selama 3 detik dan berkata, "Jangan banyak tanya. Kalau begitu aku boleh tanya, Tuan Kevin, bolehkah kasih tahu kenapa aku butuh perawatan?" "Apa penyebabnya?" tanya Karina. Kevin mengerutkan bibirnya dan menatap Karina tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalau begitu aku mau kembali ke kamar saja deh." Karina berkata sambil mengedipkan mata pada kakaknya dan kembali ke kamar. Hanya ada 2 orang yang tersisa di ruang tamu. Gusion bertanya, "Bisakah kamu jelaskan padaku sekarang? Supaya kamu tahu gimana rasanya jadi pria dengan penyakit tersembunyi." Kevin berkata dengan dingin dan tenang, juga tersenyum tipis. Selama beberapa saat Gusion tertegun dan berkata, "Apa maksudmu?" "Mulai besok, saat kamu bangun di pagi hari atau kapan saja, milikmu tidak akan bereaksi." Kevin menunjuk ke bagian bawah milik Gusion. "Hah?" Gusion langsung bingung dan panik. "Sial Kevin, kamu memang iblis ya?" "Ya." Kevin malah mengiyakannya dan berkata lagi, "By the way, kamu kan belum punya pacar, jadi milikmu itu juga tidak berguna saat ini." Gusion sangat kaget, marah dan takut untuk berbicara. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Siapa bilang itu tidak berguna? Siapa bilang aku tidak punya pacar? Tangan kananku adalah pacarku." Kevin menatapnya dingin dan sedikit menyipitkan mata. "Terakhir kali, sepertinya aku dengar ada orang yang mengatakan hal buruk tentangku. Ternyata dia juga bukan orang baik." Gusion berkata dalam hati, pria itu memang jago memutarbalikkan kata-kata. Dan ya, dia memang tidak bisa melawannya. Kamu tidak akan melakukannya pada Karina juga, kan?" tanya Gusion. "Tergantung suasana hatiku." Kevin memandangnya sejenak dan menambahkan, "Kalau aku melakukannya, sepertinya dia akan sedikit sakit." Gusion berpikir dalam hati, pria itu memang iblis. Teringat apa yang dikatakan oleh adiknya terakhir kali. Pria ini sudah pernah menancapkan jarum pada banyak orang, tetapi juga untuk menghindari tanda-tanda vital dan tidak membuat orang sampai mati. Maka dia hanya membuat mereka sedikit terluka. Gusion tiba-tiba berpikir kalau dia tidak mampu untuk belajar kedokteran. Gusion menangis dalam hati dan menyesal kenapa perkataannya sangat buruk dan bilang pria ini punya penyakit sembunyi. Dia juga menyesal karena sudah bergosip dengan adiknya kalau pria ini adalah gay dan berperan jadi wanita. "Jadi kapan aku akan sembuh?" Gusion bertanya dengan ekspresi sedih. "Kalau aku menikah," jawab Kevin. Gusion berkata dalam hati, "Sialan. Jadi kalau kamu tidak nikah, aku juga harus menemanimu dan tidak menikah juga. Lagi pula siapa juga yang mau nikah dengan pria yang organ vitalnya bermasalah? Bahkan kalau dia menikah, maka dia akan bercerai dan seluruh kalangan atas tahu kalau aku punya penyakit tersembunyi." Karina memainkan 2 permainan di kamarnya. Dia berpikir kalau kakaknya dan Kevin sudah selesai bicara dan memutuskan keluar kamar. Dia mengira kakaknya sudah kembali ke kamar. Tepat ketika akan berbalik dia mendengar Kevin berkata, "Hei, berhenti." "Sini." Karina berhenti dan tidak berbalik, siap untuk lari kapan saja. Karena bagaimanapun yang dia rasakan setelah mendengar Kevin adalah, cepat lari. "Kenapa? Ada apa?" tanyanya. "Ceritakan tentang gambarmu tentangku yang jadi komik bersambung itu," kata Kevin. "Sial, kok dia tahu sih?"
Karina terkejut dan dia sangat ingin lari karena masih ingin hidup. Tapi Kevin sudah mencengkeram kerah pakaiannya sebelum dia berlari. Mau kemana? Hah, aku mau ke kamar mandi dan abis itu bicara denganmu lagi. Karina tersenyum kaku. Kita bicara dulu. Kevin membawanya kembali ke ruang tamu dan menyuruhnya duduk di sofa. Lalu bertanya dengan wajah serius, Nona Karina, kamu buat aku jadi komik tanpa seizinku. Kamu melanggar hak itu dan mengubah orientasi seksualku. Ini bisa merusak reputasiku. Karena dua hal ini, kamu ingin menyelesaikan secara pribadi atau pergi ke pengadilan? Pribadi saja, Karina menjawab dengan tegas tanpa berpikir, lalu meminta maaf dengan tulus. Tuan Kevin, aku sangat menyesal. Kamu itu legenda di dunia medis dan saat pertama kali lihat kamu aku sangat terkejut. Tapi waktu itu aku tidak bisa mendekatimu dan minta foto bareng, jadi aku memotretmu tanpa izin. Kalau kamu tidak terima, aku bisa kasih kompensasi dan menghapusnya. Karena Karina sudah menggunakannya sebagai desain karakter komiknya tanpa izin dan dia memang bersalah. Karina tidak ingin pergi ke pengadilan. Kalau tidak maka karirnya sebagai kartunis akan berakhir. Kevin berkata, yakin mau secara pribadi, aku kan belum bilang gimana caranya. Menurut Karina, biasanya dalam hal seperti ini, pihak lain memintanya untuk mengubah gambar karakter kartun. Jika itu pribadi, berarti uangnya hilang. Tapi ini lebih baik daripada putusan hukuman pengadilan. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, selesaikan secara pribadi saja. Tuan Kevin, ini salahku dan aku akan membayar kompensasi. Aku harus bayar berapa banyak? Nona Karina, memangnya aku terlihat seperti orang kekurangan uang ya? Kevin bertanya dengan dingin. Karina menatapnya beberapa detik, lalu menganggukkan kepalanya dengan sangat tegas, ya. Bahkan jika dia tidak terlihat seperti itu, Karina masih harus mengatakan dengan jujur kalau dia memang terlihat seperti orang kekurangan uang. Kamu tidak bisa lihat ya, mau aku bantu sembuhkan? Kevin tersenyum tipis dan bicara dengan lembut. Karina merasa merinding ketika mendengarnya. Meskipun pria itu tersenyum, tapi Karina malah sangat ketakutan. Dia bertanya, terus menyelesaikan secara pribadi dengan cara apa? Dengan cara kamu jadi pacarku, ucap Kevin dengan tenang. Tidak mau, Karina menolak dengan tegas. Kevin berkata dengan nada negosiasi, kalau kamu jadi pacarku, kamu bisa terus meneruskan komikmu itu dan bahkan tidak perlu khawatir lagi soal meminta izinku. Tidak, 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 Karina terus menolak. Barusan kamu yang bilang mau diselesaikan secara pribadi. Kevin berkata dengan ekspresi dingin. Karina buru-buru berkata, tidak jadi. Lagi pula aku tidak menandatangani perjanjian, jadi kapanpun aku bisa membatalkannya. Jadi kamu mau pakai proses hukum dan pergi ke pengadilan? Kalau gitu aku akan menuntut kamu atas dua tuduhan, yaitu melanggar hak potretku dan merusak reputasiku. Kamu juga harus minta maaf di depan publik dan ganti karakter komik. Oh, ya, serta uang kompensasi dan lainnya. Meskipun aku jarang pakai Instagram, tapi aku punya hampir 3 juta followers dan aku akan memposting tentangmu, kata Kevin dengan dingin. Karina mencoba berdiskusi dengan sedih. Bisakah kita tidak melalui proses hukum dan jadi pribadi saja? Ya, tidak ada perubahan. Kevin menolak dengan dingin, lalu berkata dengan tegas, kalau mau secara pribadi, maka mulai sekarang kamu pacarku. Dan sebagai pacar maka aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Aku kasih kamu waktu 1,5 jam untuk berpikir. Jam 5 aku akan datang untuk menanyakan jawabanmu. Setelah Kevin selesai bicara dia kembali ke kamar sambil membawa koli. Rasanya Karina ingin menangis tapi tidak bisa. Jadi dia hanya lanjut menggambar sehingga dirinya tidak punya kesempatan untuk menangis. Setelah Kevin kembali ke kamar, Karina pergi ke kamar Gushen karena ingin berdiskusi dengannya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Setelah Gushen mendengar seluruh ceritanya, ekspresinya langsung berubah rumit dan bingung karena sepertinya tidak bisa menolong adiknya.
Dia memikirkannya sebentar dan menyarankan sesuatu. Atau coba tanya saja pada penggemarmu, apakah mereka setuju dengan pernikahan ini? Kalau mereka tidak setuju, maka biarkan Kevin menuntutmu, bayar kompensasi dan minta maaf. Setelah itu yang terpenting adalah ubah karakternya dan cari pria yang lebih tampan darinya. Kamu juga harus bayar hak potret pria lain itu. Karina memikirkannya sebentar dan merasa kalau saran kakaknya itu baik. Jika penggemarnya tidak setuju, maka dia akan dituntut oleh Kevin. Tapi setidaknya penggemar tidak akan mengkritiknya dan tidak akan berubah menjadi haters. Seperti yang dikatakan kakaknya, yang jadi masalah besar adalah mengubah karakter pemeran utama pria. Karina adalah tipe orang yang akan mengakui kesalahannya dengan murah hati dan tidak akan pura-pura sedih untuk dikasihani. Jadi dia mencoba menahan emosinya dan membuat postingan di Instagram Karina. Jadi pertama-tama aku minta maaf sama semuanya. Aku punya masalah serius karena Tuan Kevin melihat komik bersambung yang kemarin aku posting. Dia bilang akan menuntutku karena sudah merusak reputasinya. Kita semua kan tahu kalau aku menjadikan dia sebagai karakterku, tapi saat itu aku belum kenal Tuan Kevin dan aku belum meminta izin padanya. Dia kasih aku dua pilihan nih. Pertama, aku harus menyelesaikan secara pribadi dan jadi pacarnya. Kedua adalah menuntutku dan melalui prosedur hukum maka mungkin aku harus kasih kompensasi, minta maaf dan mengubah karakter pemeran utama pria. Kalau kalian lebih setuju secara pribadi atau proses hukum, Fangirl nomor 1 Karina, kalau secara pribadi itu jadi pacar Dr. Kevin. Haha, kayaknya kamu belum bangun dari mimpi ya, atau kalah taruhan sampai posting lelucon ini di Instagram. Karina adalah istriku, haha aku juga berpikir kalau dia belum bangun. Dr. Kevin punya 3 juta penggemar. Dan apakah kamu tidak takut dikritik oleh penggemarnya karena posting kayak gini? Cepat hapus, Cutie Pie, apakah ada lanjutan komiknya? Udah buat belum? Ayo bangun, bangun, saatnya bangun dan menggambar lagi. Karina melihat sebagian besar komentar bilang kalau dia sedang bermimpi. Kurang ajar, bahkan jika dia sedang bermimpi, ini sama saja dengan mimpi buruk. Kemudian dia menunjukkan isi komentar para penggemarnya pada kakaknya. Gusion berpikir keras setelah membaca itu. Setelah beberapa saat Gusion memberi saran lagi, mungkin postingan Instagram kamu tidak formal banget. Jadi gimana kalau kamu buat seperti pernyataan yang resmi? Oh oke, aku coba deh, bagaimanapun, dia akan mencobanya. Setelah Karina selesai bicara, dia berbalik dan pergi ke ruang kerja. Lalu ia menyalakan komputer untuk membuat pernyataan di Word, kemudian memposting lagi foto rahasia Kevin yang sebelumnya sedang duduk di sofa sambil memangku kucing. Dia berpura-pura kalau saat ini Kevin sedang bernegosiasi di ruang tamunya. Pada akhirnya dia juga menekankan bahwa yang Karina katakan adalah serius, bahwa dia ingin melalui proses hukum dan berharap para penggemar akan mendukungnya. Karina mencoba memposting ulang untuk melihat komentar dari para penggemarnya. Kemudian isi dari komentarnya langsung berubah. Little Acne, kamu serius? Aku tidak percaya selera Dr. Kevin jelek banget sampai jatuh cinta padamu ha. Hungry, aku merasa kalau Dr. Kevin itu sangat rendah hati ya, sampai dia minta kamu untuk jadi pacarnya. Kalau itu aku pasti tidak akan ragu dan langsung setuju jadi pacarnya. Tapi semoga Dr. Kevin cepat sadar supaya dia tidak menyesal. Stop talking, Karina, coba ngaca dulu dong sebelum ngomong sampai berani berhayal kayak gitu tentang suamiku dan jangan rebut suamiku. Istri pertama Kevin, aku sudah cukup kesal karena kamu pakai suamiku Kevin jadi karakter pemeran utama pria supaya makin populer. Setelah kamu populer, kamu juga bilang gitu soal suamiku Kevin, kamu emang udah bosan hidup ya? Karina segera melihat para penggemar Kevin langsung berkomentar di postingan Instagram untuk mengkritiknya. Dia melihat penggemarnya yang lucu dan membandingkan dengan penggemar Kevin yang galak, lalu berkata dengan sedih. Kak, kalau aku jadi pacar Kevin,
pasti aku akan dibunuh oleh para penggemarnya, kan? Dan Kevin yang baru keluar kamar mendengar perkataannya. Dia berhenti, diam-diam berbalik ke kamarnya untuk ambil ponsel dan kemudian melihat dua postingan di Instagram Karina. Ada satu foto yang barusan diposting oleh Karina yaitu foto saat Kevin sedang memangku kucing dan yang satunya adalah foto Karina yang dipotret oleh asistennya. Kemudian dia mengirimkan komentar di dua postingan Instagramnya. Kevin, hei pacarku, di masa depan kamu cuma boleh pakai aku jadi karakter komikmu ya. Gak apa-apa kok kalau aku jadi karaktermu, jadi mulai sekarang siapapun yang komentar jahat di akun Karina, tidak usah bilang kalau kalian penggemarku. Lagi pula Kevin tidak dibiayai oleh penggemarnya dan dia tidak takut menyinggung para penggemarnya ketika mengatakan itu. Dia juga bilang siapapun yang sebelumnya pergi ke akun Karina untuk memakinya, maka mulai saat ini tidak usah jadi penggemarnya lagi. Tidak lama setelah memposting itu, komentarnya ramai dengan orang yang sedih. Istri Kevin, akun ini dihack ya, benar-benar kayak dihack. Aku tidak terima, Sweetie Bunny, rasanya aku mau mati saja saat lihat postingan ini. Kitty, sedih banget. Meskipun aku sedih, tapi aku tetap senang. Lagi pula dia sudah berumur 30-an. Ya walaupun terlihat seperti umur 20 sih. Aku harap Karina bisa membuat Dr. Kevin bahagia dan tidak buat dia sedih deh. Peci, aku langsung banting ponselku saat lihat ini, tapi ternyata tidak rusak. Kemudian aku mengambilnya dan tulis komentar sambil nangis. Kenapa Dewa Kevin bisa menyukai Karina jalang kecil itu? Aku bisa terima kalau Karina memakainya jadi karakter komik, tapi ini keterlaluan dan aku sangat kesal. Karina cuma punya beberapa ratus ribu pengikut dan tidak semua penggemar mengikuti akun Instagramnya. Karena itu postingannya hanya punya 600 komentar dan setengahnya adalah komentar penggemar Kevin yang memarahinya karena menumpang cari popularitas. Namun saat Karina membuka Instagramnya lagi, dia melihat kalau pengikutnya bertambah lebih dari 30.000 dan tiba-tiba ada ratusan komentar. Dia ingat bahwa barusan penggemar Kevin memakinya dan dia langsung berpikir kalau pasti isi komentar ini untuk memarahinya lagi. Karina menarik napas dalam dan mengumpulkan keberanian untuk membuka komentar di postingannya. Benar saja, dia melihat banyak komentar dari penggemar Kevin, tapi isi komentarnya berbeda. Beberapa mengancam kalau sampai dia berani buat Kevin sedih, maka mereka akan membunuhnya. Yang lainnya berkata kalau dia pasti menggunakan sihir sampai membuat Kevin mau jadi pacarnya. Ada juga yang bilang kalau Karina itu wanita licik, padahal dia masih sangat muda tapi malah merayu Kevin. Mereka juga bilang kalau kecewa karena Kevin lebih suka wanita yang umurnya beda jauh dan para penggemarnya berubah jadi haters dan tidak lagi menyukainya. Komentar penggemar semuanya berbeda. Ada yang menangis dan mendukung, tapi ada juga yang tidak terima dan berkomentar untuk memarahi Karina. Tahun lalu Karina kembali ke Kyoto dan pada saat yang sama dia juga memblokir Kevin, sehingga tidak tahu postingan Instagramnya. Karena itu ketika dia melihat komentar ini, dia jadi bingung dan berpikir, aku kan belum jadi pacar Kevin, tapi penggemarnya menakutkan banget deh. Kalau aku beneran jadi pacar Kevin, pasti penggemarnya akan datang ke kota Leicester untuk membunuhku, kan? Untuk sesaat Karina memutuskan untuk menjalani proses hukum. Dia berpikir negatif, kalau akibat dari masalah ini terlalu serius, maka aku akan berhenti gambar komik. Ketika aku kembali ke rumah keluarga River, aku bisa ikut tur biola ibu atau yang lainnya deh. Ibunya adalah seorang pemain biola terkenal dan sudah pernah memenangkan kompetisi. Kalau secara pribadi, harus jadi pacar Kevin, bodoh amat deh, daripada harus mati. Setelah berpikir keras, akhirnya Karina berencana untuk menghampiri Kevin dan memberitahu keputusannya. Begitu dia berdiri dari sofa dan berbalik, dia melihat Kevin keluar dari kamar. Tuan Kevin, aku sudah memutuskan untuk tidak secara pribadi dan melalui proses hukum.